Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang janda di Jogja melahirkan seekor ular. Ternyata karena melakukan ini, kisahnya bikin merinding. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Malam di desa Kampung Wening, Yogyakarta, terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di jalan setapak. Aroma tanah basah masih tersisa di udara setelah hujan sore tadi. Langit tampak gelap, tertutup awan yang menggantung rendah. Hanya sesekali cahaya bulan menerobos celah di antaranya. Di tengah kesunyian itu, seorang wanita melangkah pelan di jalan berbatu menuju tepi sungai. Sari, janda muda yang sudah lama tinggal sendiri di rumah kayu peninggalan suaminya, membawa sebuah ember tanah liat. Langkahnya ragu-ragu, tetapi ia tetap maju. Sejak dulu, sungai yang membelah desa itu selalu dianggap angker. Konon, di balik aliran airnya yang tampak tenang, ada sesuatu yang bersemayam di dasarnya. Entah itu roh, penunggu, atau makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Tapi bagi Sari, semua itu hanyalah mitos belaka. Yang ia tahu, ia membutuhkan air untuk keperluannya malam ini. Angin kembali berembus lebih kencang. Ranting-ranting kecil di atas pohon bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Sari merapatkan selendangnya, mencoba mengusir rasa dingin yang menyelusup hingga ke tulangnya. Saat tiba di tepi sungai, ia berhenti sejenak, menatap permukaan air yang gelap pekat. Gelombang kecil beriak pelan di bawah cahaya bulan. Sekilas, tidak ada yang aneh. Sari membungkuk, mencelupkan timba ke dalam air. Suara gemericik terdengar saat ia mengangkatnya, lalu menuangkan air ke dalam ember yang ia bawa. Sekali lagi, ia mencelupkan timbanya ke sungai, membiarkan air memenuhi wadahnya. Namun, di saat itu juga, sesuatu terasa berubah. Air yang semula tenang mendadak bergolak. Riak kecil mulai muncul di permukaan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Bulu kuduk Sari meremang. Ia menajamkan pandangannya ke dalam air. Ada sesuatu di sana. Benda panjang berkilauan melesat di antara arus sungai. Mula-mula samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Cahaya bulan yang menerobos awan memantul di permukaannya, memperlihatkan warna keemasan yang aneh. Sari mengerjap. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia belum sempat bergerak, ketika tiba-tiba sesuatu melesat keluar dari air dengan kecepatan luar biasa. Sari hanya bisa membelalakan mata. Dalam hitungan detik, sesuatu yang licin dan panjang menempel di kakinya. Ia baru sadar bahwa benda itu adalah seekor ular. Sisiknya mengilap, matanya kecil dan tajam. Sari menjerit tertahan saat sesuatu yang tajam menancap di kulitnya. Gigitan itu terasa seperti bara api yang ditempelkan ke kulit. Panas, sakit, menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya langsung melemas, seperti disedot dari segala kekuatannya. Ember yang tadi ia pegang jatuh ke tanah dengan suara berdebam, menumpahkan air ke tanah berbatu. Ia meraba kakinya yang kini terasa kebas. Di sana, terlihat dua bekas gigitan merah menyala. Kepalanya mulai berputar. Napasnya tersengal. Matanya berkabut, seperti ada selaput tipis yang menutupi penglihatannya. Lalu suara-suara di sekitarnya menghilang. Yang tersisa hanya dengungan panjang di telinganya. Ia mencoba bertahan, mencoba tetap sadar, tetapi tubuhnya tidak bisa lagi ia kendalikan. Lututnya lemas, dan perlahan ia jatuh ke tanah. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, ia melihat sesuatu muncul dari dalam air. Sesosok bayangan tinggi berdiri di antara riak sungai yang kini berwarna hitam pekat. Mata merahnya berkilau di tengah kegelapan. Sari ingin berteriak,
tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lalu semuanya menjadi gelap. Keheningan menyelimuti malam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya kehampaan yang seakan menelan seluruh kesadaran Sari. Ia tak tahu berapa lama dirinya terjebak dalam kehampaan ini. Apakah hanya beberapa detik atau mungkin telah berjam-jam? Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu, seperti ada tarikan halus yang membawa dirinya kembali ke dunia nyata. Telinganya menangkap suara gemericik air, samar-samar, seakan berasal dari kejauhan. Udara dingin menyentuh kulitnya, membawa serta aroma sungai yang lembab dan bercampur dengan bau tanah basah. Ia mencoba membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa berat, seperti ada beban yang menahannya. Napasnya pendek dan tersendat. Dadanya naik turun dengan susah payah. Dengan susah payah, ia mulai bisa merasakan tubuhnya kembali. Dingin menusuk dari ujung kaki hingga ke pangkal leher. Sari berusaha menggerakkan jarinya, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ia baru saja bangun dari tidur panjang yang begitu dalam. Ketika akhirnya ia berhasil membuka matanya sedikit, cahaya bulan samar-samar menyambutnya dari sela-sela pepohonan. Lalu ia sadar, ia masih berada di tepi sungai. Namun ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa berat, menekan dadanya dengan cara yang sulit dijelaskan. Angin tidak lagi berembus seperti sebelumnya. Malam begitu sunyi, seakan seluruh desa telah tertidur lelap atau mungkin mereka memang telah meninggalkannya sendirian di tempat ini. Sari menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menggerakkan tubuhnya. Dengan perlahan, ia mengangkat tangan dan mencoba menopang tubuhnya yang terasa lunglai. Tangannya bergetar saat menyentuh tanah yang lembab. Ia ingin berdiri, tetapi lututnya masih terlalu lemas, membuatnya hanya bisa bersimpuh di atas rerumputan dingin. Ketika kesadarannya semakin pulih, ingatan tentang apa yang terjadi mulai kembali. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menyelimutinya. Tadi, ada sesuatu yang menggigitnya. Bukan hanya sekadar gigitan biasa. Ada sesuatu di dalam air, sesuatu yang terasa hidup, licin, dan berkilauan. Dan setelah itu, ia tak ingat apa-apa lagi. Jantungnya berdegup kencang saat ia perlahan menoleh ke arah kakinya. Ia menahan napas, takut akan apa yang mungkin dilihatnya. Di sana, di kulit putihnya yang kini tampak pucat, masih ada bekas gigitan merah menyala. 2 titik luka kecil, tetapi rasanya masih berdenyut tajam, seakan sesuatu telah menyusup ke dalam darahnya. Sari meraba kulitnya yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia mencoba berdiri, sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, seperti bisikan yang ditiupkan oleh angin. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. Sari menegang. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari asal suara itu. Matanya menyapu area sekitar sungai, menatap pepohonan tinggi yang berdiri kokoh di sepanjang tepiannya. Daun-daun di sana tampak diam, tidak ada pergerakan sedikit pun. Bulan yang tadi tertutup awan kini mulai menampakkan dirinya kembali, menerangi area di sekelilingnya dengan cahaya pucat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Sari. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. Tetapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Dadanya naik turun dengan cepat. Napasnya terasa berat. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan kehadirannya. Tangannya mencengkeram kain selendang di dadanya, seolah itu bisa memberinya perlindungan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan dirinya, tetapi kegelisahan semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya menyapu area sekitar dengan hati-hati. Dan saat itulah ia melihatnya. Di tepi sungai, di antara rerumputan liar yang tinggi, ada sesosok bayangan berdiri. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Bentuknya samar, tetapi matanya, sepasang mata merah menyala, terlihat jelas menatap ke arahnya.
Sari ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan tubuh membeku, seperti seseorang yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perlahan, bayangan itu mulai bergerak. Langkahnya tak bersuara, seolah tidak benar-benar menyentuh tanah. Semakin dekat, bentuknya semakin terlihat jelas. Sari bisa melihat bahwa sosok itu memiliki tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Di bawah cahaya bulan, kulitnya terlihat bersisik, mengilap seperti sisik ular yang baru saja berganti kulit. Sari merasa kepalanya semakin berat. Pandangannya mulai buram lagi. Dan sebelum ia sempat bereaksi, segalanya kembali menjadi gelap. Hanya keheningan yang tersisa. Keheningan yang mencekam menyelimuti udara. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hanya detak jantung Sari yang menggema di telinganya. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang di antara kesadaran dan kegelapan. Napasnya pendek, terputus-putus, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Lalu, perlahan, matanya mulai terbuka. Ia terbangun dalam gelap. Cahaya bulan samar menyorot dari jendela kayu kecil di dinding rumahnya. Seketika, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tepi sungai. Tangannya meraba permukaan kasur tua di bawahnya, merasakan anyaman tikar yang sedikit kasar menyentuh kulitnya. Bagaimana bisa ia kembali ke rumah? Kepalanya masih berdenyut hebat. Ia mengangkat tangan, mencoba meraba dahinya yang dingin. Sekujur tubuhnya terasa lelah, seperti baru saja melakukan perjalanan jauh yang tak ia ingat. Saat itu juga, rasa nyeri menusuk kembali ke pergelangan kakinya. Sari menahan napas. Dengan gerakan lambat, ia menyingkap kain selimut tipis yang menutupi tubuhnya dan mengarahkan pandangannya ke kakinya yang kini terbaring lemas di atas tikar. Bekas gigitan itu masih ada. 2 lubang kecil berwarna merah gelap, seperti luka yang baru saja mengering. Tetapi yang membuatnya semakin merinding adalah urat-urat tipis berwarna hitam yang kini menjalar dari luka itu, membentuk pola halus yang menyebar hingga ke betisnya. Dadanya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum semuanya menjadi gelap. Ia ingat pergi ke sungai, mengambil air. Lalu, sesuatu menggigitnya. Setelah itu, ia melihat sosok dengan mata merah menyala. Lalu semuanya menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari luar rumah. Sari tersentak. Matanya melebar. Tubuhnya menegang. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti langkah kaki di atas tanah. Perlahan, seakan seseorang sedang berjalan mengelilingi rumahnya. Jantungnya berdebar keras di dalam dadanya. Siapa yang ada di luar? Perlahan, ia bangkit dari tempat tidurnya. Lututnya masih terasa lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Ia berjalan dengan langkah ragu menuju pintu. Telinganya masih terus menangkap suara yang semakin jelas. Ia meraih pegangan pintu kayu dengan tangan gemetar. Degup jantungnya makin kencang. Suara itu berhenti. Hening. Sari menggigit bibirnya. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Tetapi yang ia rasakan hanya keheningan yang semakin menusuk. Apakah itu hanya perasaannya? Ataukah sesuatu memang sedang mengintainya di luar? Napasnya bergetar. Tangannya semakin erat mencengkeram pegangan pintu. Ia ingin membukanya, ingin memastikan apakah hanya pikirannya saja yang berlebihan. Tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang menahan, seperti ada sesuatu yang memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu, sebuah suara berbisik tepat di balik pintu. Sari. Tubuhnya membeku. Matanya membelalak. Suara itu bukan suara orang biasa. Ada nada berat di dalamnya, seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Ia mundur perlahan. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tangan yang tadi memegang pegangan pintu kini terkulai lemas di sisinya. Sari ingin berlari,
ingin bersembunyi, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat. Kemudian, suara itu terdengar lagi. "Aku akan segera datang." Sari ingin menjerit, tetapi suaranya menghilang. Lalu, dalam satu kedipan mata, suara itu lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan yang semakin mencekam. Udara malam yang dingin menyelusup ke dalam rumah kayu Sari, menyelinap melalui celah-celah dinding bambu yang sudah mulai lapuk. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan waktu berhenti. Sari masih berdiri kaku di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar setelah mendengar bisikan menyeramkan dari balik pintu. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk, bahwa kelelahan telah membuat pikirannya berhalusinasi. Namun, luka di kakinya yang masih berdenyut nyeri membuktikan bahwa apa yang terjadi benar-benar nyata. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu kayu tua yang masih tertutup rapat. Di sana, di celah kecil di bawah pintu, ia melihat sesuatu. Bayangan. Sari menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi ia tahu sesuatu sedang berdiri di balik pintu rumahnya. Ia ingin mundur, ingin berlari ke sudut ruangan, tetapi tubuhnya terasa berat. Pandangannya tetap terkunci pada bayangan itu. Matanya tak berkedip sedikit pun. Lalu, bayangan itu bergerak. Setengah bayangannya menghilang. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdegup semakin kencang, seakan hendak meledak di dalam dadanya. Seluruh tubuhnya terasa beku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Apa yang baru saja ia lihat? Perlahan, ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain. Ia menajamkan telinganya, tetapi yang terdengar hanyalah suara napasnya sendiri yang memburu. Lalu, sesuatu menyentuh pintu dari luar. Tok, tok, tok. Sari melompat mundur. Napasnya tercekat. Ketukan itu sangat pelan, hampir seperti sentuhan ringan, tetapi dampaknya terasa begitu besar di dadanya. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam begini? Tidak ada orang yang berani keluar rumah pada jam segini, apalagi di desa kecil ini. Semua orang tahu, malam bukanlah waktu yang aman di tempat ini. Tangannya mengepal di dadanya, mencoba menahan gemetar. Ia harus melakukan sesuatu. Perlahan, dengan langkah terseret, ia berjalan mendekati pintu. Setiap langkah terasa berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menariknya ke belakang, memperingatkannya untuk tidak mendekat. Tetapi dorongan dalam dirinya lebih kuat. Saat ia hanya berjarak satu langkah dari pintu, sesuatu bergerak di balik celah kayu. Sari menahan napas. Ia bisa melihat dengan jelas. Sepasang mata merah menatap ke arahnya dari balik lubang kecil di pintu. Matanya melebar. Dadanya terasa sesak. Bukan mata manusia. Matanya besar, bulat, dan berkilauan seperti mata seekor reptil. Sari ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Lalu sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Celah pintu mulai terbuka sedikit. Kayu tua itu bergerak pelan, menciptakan suara berderit yang membuat bulu kuduknya semakin meremang. Ada celah kecil yang terbuka, cukup untuk melihat sesuatu di luar. Dan di sana, di balik kegelapan malam, sesosok bayangan hitam berdiri. Tinggi, tegap, tak berbentuk jelas, tetapi matanya terus mengunci Sari dalam ketakutan. Dada Sari naik turun dengan cepat. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa berdiri terpaku, menatap sesuatu yang ia tahu bukan manusia. Lalu, bayangan itu mulai berbicara. "Kau sudah siap, Ibu?" Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Ibu?" Kata itu berulang di dalam pikirannya, menggema seperti suara yang tak bisa ia hentikan. Apa maksudnya? Sari menggigit bibirnya. Ia menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Tetapi saat bayangan itu bergerak lebih dekat, saat ia bisa merasakan hawa dingin yang merayap masuk dari celah pintu, ia menyadari satu hal. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan ia tak bisa menghindarinya.
Sari terhuyung mundur. Napasnya tersengal. Kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Tetapi ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhnya lebih kuat daripada rasa lemas yang merayap. Pintu kayu tua itu masih terbuka sedikit. Cukup untuk melihat bahwa sosok di luar masih berdiri diam, menatapnya dari balik celah sempit. "Kau sudah siap, Ibu?" Suara itu terngiang di telinganya, menggetarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Kata "Ibu" itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bukan ibu siapa-siapa. Ia bahkan tak pernah mengandung, apalagi melahirkan seorang anak. Tapi kenapa sosok itu memanggilnya begitu? Tangannya bergetar saat ia merapatkan selendangnya di dada. Seakan kain tipis itu bisa menjadi perlindungan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa dipahami akal manusia. Bayangan di luar masih diam, seperti menunggu sesuatu. Sari merasakan dadanya semakin berat. Pandangannya kabur sesaat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan yang tadi menelannya di tepi sungai. Lalu, tiba-tiba perutnya berdenyut nyeri. Ia terhuyung. Tangannya spontan mencengkeram bagian bawah perutnya. Nyeri itu tidak seperti sakit perut biasa. Rasanya tajam, berputar-putar di dalam tubuhnya seperti sesuatu yang hidup. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Ia merintih pelan. Tangannya semakin erat mencengkeram perutnya. Dadanya naik turun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada rasa mual yang kuat, bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia merasakan gerakan. Bukan gerakan usus yang bergemuruh, bukan pula sensasi biasa yang sering ia alami ketika lapar atau sakit perut. Ini berbeda. Ini lebih nyata. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Sari menahan napas. Matanya membelalak. Ia melihat sendiri. Perutnya bergerak sendiri dari dalam. Tonjolan kecil muncul sesaat di bawah kulitnya, bergerak dari satu sisi ke sisi lain, menciptakan gelombang mengerikan yang terlihat jelas di bawah kulitnya yang kini pucat pasi. Lututnya melemas. Ia mundur terseret. Punggungnya membentur dinding kayu rumahnya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Matanya tak lepas dari perutnya yang kini terasa bukan lagi bagian dari tubuhnya sendiri. Lalu, sesuatu menekan dari dalam. Tonjolan itu semakin besar. Sari ingin menjerit, tetapi tenggorokannya tercekat. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia mencoba mengatur napas, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ketika ia berpikir ini sudah cukup mengerikan, suara di luar terdengar lagi. "Sudah waktunya, Ibu." Sari tersentak. Kepalanya berputar ke arah pintu. Bayangan itu masih di sana. Mata merahnya masih menyala dalam gelap. Perutnya kembali berdenyut, lebih kuat dari sebelumnya. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suara gesekan terdengar di dalam perutnya. Suara sisik yang bergesekan. Matanya melebar. Darahnya berdesir. Ketakutan yang paling dalam menjalar ke seluruh sarafnya. Ada sesuatu yang bersisik di dalam tubuhnya. Dan ia sadar, apapun yang telah terjadi di tepi sungai malam itu bukan hanya sekadar mimpi buruk. Itu nyata. Dan sesuatu sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Sari terengah-engah. Tubuhnya bergetar hebat saat rasa nyeri di perutnya semakin menjadi-jadi. Tangannya mencengkeram erat bagian bawah perutnya, seakan berharap bisa menghentikan sesuatu yang tengah bergerak liar di dalamnya. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, membasahi leher dan punggungnya. Di balik pintu, sosok yang sejak tadi berdiri masih diam, tetapi kehadirannya semakin menekan. Mata merahnya yang bersinar dalam gelap seakan menembus dinding rumah kayu Sari, seolah menunggu sesuatu. Menunggu dirinya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar sakit. Sari mencengkeram lantai kayu dengan kuku-kukunya yang kini memucat. Perutnya kembali bergerak. Kali ini lebih jelas. Sesuatu di dalamnya meronta. Bukan lagi tonjolan kecil yang berpindah-pindah seperti sebelumnya, tetapi seperti sesuatu yang memanjang, bergerak dengan pola yang mengerikan, melilit, dan menyelusup ke setiap sudut ruang di dalam tubuhnya.
Sari ingin menjerit. Ia ingin memukul-mukul perutnya, ingin mengeluarkan apapun yang sedang bergerak liar di dalamnya. Tapi ia tahu itu mustahil. Tubuhnya telah menjadi sarang bagi sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tolong! Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ia tak tahu harus meminta tolong pada siapa. Tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi padanya. Jika ia pergi ke tabib desa, mereka hanya akan menganggapnya sakit. Jika ia bercerita kepada tetangga, mereka hanya akan menjauhinya. Tiba-tiba, perutnya berdenyut keras. Sari melengkungkan punggungnya ke belakang. Rasa sakit yang menyengat menjalar dari pusat tubuhnya hingga ke tulang belakang. Pandangannya berkunang-kunang. Ia merasa seperti akan pingsan. Tetapi kemudian, sesuatu di dalam tubuhnya berbicara. Ibu, aku akan segera keluar. Jantungnya berhenti berdetak seketika. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Suaranya begitu jelas. Bukan berasal dari luar rumah. Bukan berasal dari sosok yang berdiri di balik pintu. Suara itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Sari memegangi perutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya. Napasnya putus-putus. Tak mampu menampung ketakutan yang kini memenuhi pikirannya. Aku bukan ibumu. Suaranya lirih. Hampir tak terdengar di tengah isakan yang tertahan. Tapi suara itu tidak hilang. Aku ada di sini. Ibu, aku akan lahir sebentar lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Sari menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Ia mencoba mengusir suara itu dari kepalanya. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia menyangkalnya, kenyataan tetap mengerikan. Sesuatu hidup di dalam tubuhnya. Sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba, pintu rumahnya bergetar hebat. Braak! Sari tersentak. Ia menoleh dengan cepat ke arah pintu yang kini berguncang keras. Seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Waktunya. Ibu, aku akan segera keluar. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin dalam, semakin nyata. Dan Sari tahu, ia tidak akan bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Malam semakin pekat. Seolah langit menutup rapat cahaya bintang agar tidak ada satupun yang menyaksikan peristiwa mengerikan yang akan terjadi. Udara di dalam rumah kayu Sari terasa lebih dingin dari biasanya, membekukan setiap saraf di tubuhnya yang kini dipenuhi ketakutan. Pintu di hadapannya masih bergetar, seolah sesuatu di luar sana ingin masuk, atau mungkin menunggu saat yang tepat. Dan di dalam tubuhnya, sesuatu yang lain juga tengah mendesak keluar. Sari memegangi perutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan sesuatu yang terasa melilit dan bergerak liar di dalam sana. Ia merasakan setiap pergerakan itu begitu nyata, seperti ada sesuatu yang memanjang, melingkar, dan terus bergerak dengan ritme yang semakin kuat. Sakitnya kini bukan lagi seperti sekadar kram atau nyeri biasa. Ini lebih dalam, lebih mengerikan. Dan tiba-tiba, braak! Pintu rumahnya kembali terguncang keras. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sari tersentak, terpaksa merangkak menjauhi pintu. Dadanya naik turun, napasnya semakin berat, tubuhnya terasa semakin lemah. Tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Perutnya mulai membesar lebih cepat dari yang seharusnya. Tonjolan aneh muncul di permukaan kulitnya, seperti sesuatu yang bergerak liar di dalamnya, menciptakan gelombang mengerikan yang seharusnya tidak mungkin terjadi pada tubuh manusia. Tangannya bergetar saat mencoba menyentuh perutnya. Dan saat itu juga, ia bisa merasakan sesuatu dari dalamnya merespon sentuhan itu. Sari menelan ludah. Matanya melebar saat melihat bagaimana kulit perutnya tiba-tiba meregang lebih jauh. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Lalu, keras. Ia merasakan sesuatu merobek dari dalam. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak ada bayi manusia yang bisa bergerak sekuat ini. Tidak ada kehamilan yang berkembang dalam hitungan hari.
dan tidak ada makhluk yang bisa berbisik kepadanya dari dalam tubuhnya sendiri. Sari mulai menangis tanpa suara. Tubuhnya tak lagi bisa menahan semua ini. Ia tahu, apapun yang ada di dalamnya, bukan manusia. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin dingin langsung menerobos masuk, membuat lampu minyak di sudut ruangan bergetar dan nyaris padam. Dan di ambang pintu, sosok itu berdiri. Bayangan tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Tetapi kali ini, sosok itu lebih jelas. Di balik siluetnya yang gelap, Sari bisa melihat sisik berkilauan di tubuhnya. Lengan dan kakinya memanjang, tetapi ada sesuatu yang berbentuk seperti ekor menjulur dari belakang tubuhnya. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Lalu, makhluk itu berbicara. "Ibu, waktunya tiba. Aku akan lahir sekarang." Sari menjerit. Seluruh tubuhnya menegang. Ia ingin berlari, ingin kabur dari tempat ini. Tetapi tubuhnya sudah tak bisa lagi dikendalikan. Sakit yang luar biasa menghantamnya. Tubuhnya melengkung ke belakang. Dari dalam perutnya, sesuatu mulai keluar perlahan. Dingin, licin, bersisik. Dan untuk pertama kalinya, Sari menyadari kebenaran yang selama ini ia tolak. Ia sedang melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Sari tergeletak di lantai rumahnya. Tubuhnya menggigil hebat di tengah keringat dingin yang membasahi seluruh kulitnya. Napasnya terputus-putus. Dadanya naik turun dengan cepat. Dan matanya yang sembab berusaha tetap terbuka meski kesadarannya perlahan-lahan memudar. Perutnya terus berdenyut hebat. Gerakan di dalamnya semakin liar. Sesuatu yang panjang dan melilit bergerak mencari jalan keluar. Air mata Sari mengalir deras. Tubuhnya terasa seperti hendak terkoyak dari dalam. Tak ada yang bisa ia lakukan selain pasrah pada apa yang kini terjadi pada dirinya. Ia tak bisa melawan sesuatu yang telah menguasai tubuhnya. Dan saat itulah, rasa sakit yang jauh lebih besar datang menghantamnya. Sari melengkungkan tubuhnya ke belakang. Mulutnya menganga, tetapi tak ada suara yang keluar. Dari perutnya yang kini membesar tak wajar, tonjolan aneh mulai muncul. Sesuatu merayap tepat di bawah permukaan kulitnya, membuatnya tampak seperti ombak yang menggulung. Tetapi bukan darah atau daging yang bergerak di sana, melainkan sesuatu yang bersisik dan dingin. Lalu, tiba-tiba, keras, dari dalam tubuhnya, sesuatu mengoyak kulitnya sendiri. Sari menjerit tertahan. Darah mengalir hangat di antara kakinya. Tangannya mencengkeram lantai kayu. Kukunya hampir patah karena terlalu kuat mencengkeram. Dan saat itu juga, sesuatu meluncur keluar dari tubuhnya. Matanya yang nyaris kehilangan fokus melihatnya dengan jelas. Di antara genangan darah yang mengotori lantai, seekor makhluk licin dan panjang tergeletak di sana. Ular. Bukan ular biasa. Makhluk itu memiliki sisik berwarna emas kehitaman. Tubuhnya panjang dan kokoh, dengan motif aneh yang berkilauan di bawah redupnya cahaya lampu minyak. Dada Sari naik turun dengan cepat. Napasnya putus-putus. Ia ingin berteriak, ingin menolak kenyataan ini. Tetapi sebelum ia sempat melakukan apapun, ular itu mengangkat kepalanya. Lehernya melengkung dengan gerakan anggun. Matanya, sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arah Sari. Dan saat itulah, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu berbicara. "Ibu, aku di sini." Sari membelalak. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Darahnya terasa membeku di dalam tubuhnya. Ular itu tidak hanya hidup. Ia bisa berbicara. Dan ia memanggilnya ibu. Sari membeku. Tubuhnya masih lemas setelah melahirkan sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Matanya menatap kosong ke arah makhluk yang baru saja keluar dari tubuhnya. Seekor ular besar dengan sisik emas kehitaman. Namun, bukan sekadar ular biasa. Makhluk itu berbicara. "Ibu, aku di sini." Suara itu begitu jelas. Dalam, dingin, menyelinap ke dalam tulang, menusuk hingga ke relung jiwa. Sari ingin berteriak,
ingin berlari sejauh mungkin dari sosok mengerikan itu. Tapi tubuhnya tak bergerak. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup liar di dalam dadanya. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya hampir tak terdengar. Tetapi makhluk itu terus menatapnya dengan mata merahnya yang berkilauan. "Ibu, kau takut padaku?" Ular itu bergerak, melingkar pelan di lantai kayu yang kini berlumuran darah dan lendir. Setiap gerakannya begitu anggun, begitu teratur, tetapi juga begitu asing. Sari mundur perlahan. Tangannya mencengkeram perutnya yang masih nyeri. Bekas luka di kulitnya masih terasa perih. Ia tidak bisa menerima ini. Tidak bisa percaya bahwa sesuatu yang seperti ini benar-benar terjadi padanya. Ia melahirkan seekor ular. Dan bukan sembarang ular. Ular ini memiliki kesadaran. Ia bisa berbicara. Dan ia menganggapnya sebagai ibu. Tangannya gemetar. Air mata menggenang di matanya. "Aku bukan ibumu. Aku manusia. Aku bukan ibumu." Tapi ular itu tak bergeming. Matanya yang tajam tetap menatapnya tanpa berkedip. "Kau telah melahirkanku, Ibu. Aku adalah bagian darimu." Sari menggeleng cepat, menolak kata-kata itu. Ini tidak masuk akal. Ini tidak mungkin nyata. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ular itu tersenyum. Ya, senyum. Bibirnya yang seharusnya tidak ada, melengkung membentuk ekspresi aneh. Dan Sari tahu, makhluk ini lebih dari sekadar ular biasa. Makhluk ini bukan dari dunia manusia. Dadanya semakin sesak. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Lalu, dengan suara yang lebih dalam dan menyeramkan, makhluk itu berbisik, "Ibu, waktunya kita pergi." Sari tersentak. Pergi? Kemana? Dan saat itulah, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Suara orang-orang. Mereka datang. Suara langkah kaki semakin mendekat. Dari kejauhan, terdengar bisik-bisik yang bercampur dengan suara kayu yang terinjak. Sari mengenali suara-suara itu. Warga desa. Mereka datang. Sari menegakkan tubuhnya dengan susah payah. Tangan gemetar menopang tubuhnya yang masih lemah. Napasnya masih tersengal. Luka di perutnya terasa perih. Tetapi ketakutan yang kini memenuhi dirinya jauh lebih besar daripada rasa sakit itu. Matanya masih tertuju pada makhluk bersisik emas kehitaman yang baru saja lahir darinya. Ular itu menatapnya lekat, seakan membaca ketakutannya. "Ibu, mereka akan memburumu," ujar makhluk itu dengan nada tenang. "Mereka tidak akan menerimamu lagi." Sari menggigit bibirnya. Air mata menetes dari sudut matanya. Tidak, ia tidak ingin ini terjadi. Ia hanya ingin hidup normal, seperti dulu. Tapi bagaimana mungkin? Ia baru saja melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Ia tidak mungkin lagi dianggap sebagai bagian dari desa ini. Dari luar, suara-suara itu semakin jelas. "Sari, kami tahu kau di dalam. Apa yang terjadi semalam? Kami melihat cahaya aneh di rumahmu." Ketukan keras menggema di pintu rumahnya. Brah, pintu itu bergetar. Sari membeku. Terlalu cepat. Semua ini terlalu cepat. Ia bahkan belum bisa berpikir jernih. Dan kini warga desa sudah ada di depan rumahnya. Ia menoleh ke arah makhluk yang ia lahirkan. Ular itu masih menatapnya. Tanpa rasa takut, tanpa emosi. Seakan semuanya sudah tertulis sejak awal. Brah, pintu itu didorong lebih keras. Warga desa tak akan lama lagi masuk ke dalam. Sari menelan ludah. Ia harus mengambil keputusan. Brah, pintu rumah kayu itu kembali digedor dengan keras. Suara warga desa semakin gaduh di luar. Ada yang berbisik ketakutan, ada yang berseru dengan nada penuh kecurigaan. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Sari berdiri terpaku, tubuhnya masih lemas. Dadanya naik turun cepat, mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia tahu,
Jika mereka masuk dan melihat apa yang ada di dalam rumah ini, ia tidak akan pernah bisa menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Warga tidak akan percaya. Mereka hanya akan melihat seorang janda yang telah melahirkan seekor ular. Dan bagi mereka, itu adalah kutukan. Matanya beralih pada makhluk bersisik keemasan yang baru saja lahir dari tubuhnya. Ular itu masih melingkar di lantai. Darah dan lendir yang menempel di tubuhnya mulai mengering. Tapi matanya tetap sama. Merah menyala, tajam, memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar binatang biasa. "Ibu, mereka akan membunuh kita." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tenang, lebih dingin. "Aku bisa melindungimu." Sari menelan ludah. Tubuhnya bergetar hebat. Apa maksudnya? Apa yang bisa dilakukan makhluk ini untuk melindunginya? Brah, pintu mulai retak. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isakan yang hampir keluar. Kepalanya berputar, pikirannya kacau. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lari? Tidak mungkin. Ia terlalu lemah. Menghadapi mereka? Bagaimana caranya? "Ibu." Ular itu bergerak pelan, mendekatinya. Kepalanya sedikit terangkat, seolah ingin menatapnya lebih dekat. "Kau harus memilih." Sari menatapnya dengan mata penuh air mata. "Pilih. Pilihan apa yang ia punya sekarang?" Braak. Pintu itu akhirnya jebol. Warga desa berhamburan masuk. Beberapa pria membawa obor. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Wanita-wanita tua berpegangan satu sama lain, sementara beberapa anak muda berbisik di belakang mereka. "Sari," seru seorang pria tua yang berdiri di depan. "Apa yang kau sembunyikan?" Matanya langsung tertuju ke lantai rumah. Lalu, mereka melihatnya. Seekor ular besar, melingkar di tengah genangan darah. Suasana hening seketika. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Mata mereka semua membelalak. Wajah mereka seketika memucat. Beberapa mundur selangkah tanpa sadar. Sari bisa mendengar suara napas mereka menegang. Bisa melihat bagaimana tangan mereka mencengkeram obor lebih erat. Mereka tahu ini bukan ular biasa. Dan ketakutan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kemurkaan. "Setan!" teriak seseorang. "Ia melahirkan anak iblis. Bunuh! Bunuh ular itu!" Sari terkutuk. "Bakar rumahnya!" Sari tersentak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ini bukan salahnya. Tapi lidahnya keluh. Tubuhnya tak mampu bergerak. Dan saat itu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ular emas itu mengangkat kepalanya. Tubuhnya kini sedikit lebih besar dari saat pertama kali lahir. Sisiknya yang berkilauan memantulkan cahaya obor. Dan matanya semakin merah menyala. Lalu, makhluk itu berbicara. "Ibu, aku akan melindungimu." Sari menahan napas. Sebelum ia sempat memahami maksud kata-kata itu, ular itu meloncat ke arah warga. Jeritan menggema di dalam rumah kayu Sari. Warga desa berhamburan mundur. Beberapa terjatuh karena panik. Obor yang mereka pegang bergoyang liar. Cahaya api menari-nari di dinding rumah yang reyot. Bayangan ular keemasan itu memanjang, melompat dari lantai dengan kecepatan yang tidak wajar. "Allahu Akbar!" teriak seorang lelaki tua di barisan depan. Ia mengangkat sebatang kayu, bersiap menghantam makhluk itu. Namun sebelum kayu itu turun, ular itu bergerak lebih cepat. "Tidak!" Sari berteriak, tetapi semuanya sudah terjadi. Ular itu melesat ke udara, dan dalam hitungan detik, tubuhnya melilit leher lelaki tua itu. Lelaki itu tercekik, matanya membelalak. Tubuhnya bergetar saat sisik dingin ular itu meremas kuat. "Bunuh! Bakar rumahnya!" Seorang warga lain berteriak. Beberapa pria maju, mengangkat obor dan senjata seadanya. Ada yang membawa parang, ada yang mencabut bambu runcing.
Mata mereka penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Tapi ular itu tidak gentar. Dengan gerakan cepat, tubuhnya melesat dari satu orang ke orang lain, melilit, menjerat, mencambuk dengan ekornya. Jeritan demi jeritan pecah. Sari hanya bisa menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Tangannya menutupi mulutnya yang bergetar. Ini bukan yang ia inginkan. Ia tidak ingin ini terjadi. Darah mulai mengotori lantai rumahnya. Beberapa pria tumbang, pingsan karena kekurangan napas. Yang lain meronta dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan lilitan mematikan dari tubuh makhluk bersisik itu. Ampun, ampuni kami. Seorang pria muda yang tadi berteriak paling keras kini tersungkur di lantai. Tangannya gemetar di udara, memohon. Matanya penuh ketakutan saat ular emas itu mendekatinya perlahan. Sari tersentak. Tidak, ini harus dihentikan. Cukup. Suaranya pecah di antara hiruk-pikuk jeritan dan suara kayu yang berderak. Mendengar itu, ular itu berhenti. Ia tidak menyerang, tidak bergerak, hanya diam, menatap ibunya. Sari mengambil langkah gemetar mendekatinya. Air matanya terus mengalir. Kumohon, hentikan ini. Jangan sakiti mereka. Suaranya nyaris berbisik, penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Ular itu menatapnya. Mata merahnya masih menyala di bawah cahaya obor yang berkedip-kedip. Mereka ingin membunuhmu, Ibu. Aku tidak peduli. Jangan sakiti mereka. Kumohon. Sari menunduk, berlutut di lantai di hadapan makhluk yang telah ia lahirkan. Dadanya berguncang menahan isakan. Beberapa warga desa yang masih tersisa mulai bangkit perlahan. Tangan mereka tetap mencengkeram senjata dengan waspada. Mereka semua menunggu. Menunggu apa yang akan dilakukan makhluk itu. Sari menutup matanya, menundukkan kepalanya lebih dalam. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu mundur. Dengan gerakan perlahan, ia mengendurkan lilitannya dari tubuh lelaki tua yang hampir pingsan. Lelaki itu terjatuh ke lantai, terengah-engah, tetapi masih hidup. Warga yang lain masih terpaku, tidak berani bergerak. Ular itu menatap ibunya sekali lagi. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia melesat keluar dari rumah, menembus kegelapan malam. Hilang. Suasana di dalam rumah langsung terasa berat. Tak ada yang berbicara. Tak ada yang bergerak. Semua mata kini tertuju pada Sari. Ia masih berlutut di lantai. Wajahnya dipenuhi air mata. Dan saat itu, ia menyadari satu hal. Tidak ada yang akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Baginya, ini adalah akhir dari hidupnya sebagai manusia biasa. Tapi bagi warga desa, ini baru permulaan. Sun. Rumah kayu Sari yang sebelumnya dipenuhi teriakan dan suara benda berjatuhan kini terasa seperti kuburan. Bau asap dari obor yang hampir padam bercampur dengan aroma darah yang masih segar di lantai. Warga desa masih berdiri kaku, sebagian masih terengah-engah, sementara yang lain mencengkeram dada mereka dengan napas tertahan. Ular itu telah pergi, tapi bayangan ketakutannya masih tersisa di sini. Sari masih berlutut di lantai. Air matanya terus menetes, menuruni pipinya yang basah. Tubuhnya masih lemas, perutnya terasa kosong, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia telah melahirkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan sekarang, ia harus menghadapi apa yang tersisa. Warga desa yang sebelumnya dicekam ketakutan kini mulai menata napas mereka. Lalu perlahan, seseorang bergerak. Seorang wanita tua melangkah maju. Pakaiannya lusuh, kerudungnya sedikit miring akibat ketegangan tadi. Matanya penuh kecurigaan dan ketakutan. Kau bukan manusia lagi, Sari. Suaranya serak, penuh penekanan. Kau telah melahirkan makhluk iblis. Sari tersentak. Ia menggeleng cepat. Tidak, aku tidak pernah meminta ini. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi padaku. Suaranya putus-putus. Tangannya terangkat lemah. Tapi tatapan warga desa kepadanya telah berubah.
Tidak ada lagi belas kasihan, hanya ketakutan dan kebencian. Lalu seseorang dari barisan belakang berbicara, "Kita harus mengusirnya." Sari terperanjat. "Apa? Dia pembawa kutukan?" Suara itu semakin lantang. "Dia melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di desa ini." "Benar, ini bukan kehendak Allah. Usir dia. Jangan biarkan dia mencelakai kita semua." Teriakan itu semakin keras, menyatu menjadi gelombang kebencian yang memekakkan telinga. Sari menggigit bibirnya. Tubuhnya semakin bergetar. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah menginginkan ini. Tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Mereka tidak ingin mendengar penjelasannya. Mereka sudah menjatuhkan vonis. Sari harus pergi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang sejak tadi dia melangkah ke depan. Kepala desa. Suaranya berat, tetapi tajam. "Sari, mulai malam ini, kau bukan lagi bagian dari desa ini." Sari menahan napas. Tubuhnya hampir roboh mendengar kata-kata itu. "Ambil apa yang bisa kau bawa. Pergilah. Sebelum matahari terbit, kau harus sudah pergi dari sini." Matanya membelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Diusir. Dari rumah yang telah ia tinggali seumur hidupnya. Dari desa yang telah menjadi tempatnya bertumbuh. Dari kehidupannya yang dulu. Semua karena sesuatu yang bahkan tidak pernah ia minta terjadi. "Tidak, kumohon." Isaknya. "Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak tahu harus kemana." Kepala desa tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang sudah dipenuhi keputusan. Lalu ia berpaling. Satu persatu warga mulai berjalan keluar dari rumahnya. Tak ada kata maaf. Tak ada belas kasihan. Hanya tatapan penuh kebencian yang tersisa di mata mereka. Sari tetap duduk di lantai, menyadari bahwa kini ia sendirian. Tidak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Dan di luar sana, makhluk yang telah ia lahirkan masih menunggunya. Angin malam berembus dingin di desa yang kini sunyi. Di bawah cahaya bulan yang pucat, bayangan Sari berdiri di depan rumah kayunya yang telah menjadi saksi kejadian mengerikan malam ini. Ia telah diusir. Tangannya yang gemetar merapatkan selendang tipis di tubuhnya. Tidak banyak yang bisa ia bawa, hanya sepotong kain, beberapa keping uang, dan satu kantong kecil berisi pakaian seadanya. Ia tidak punya tempat tujuan. Tidak ada sanak saudara. Ia benar-benar sendirian sekarang. Dari kejauhan, ia bisa melihat warga desa yang masih berjaga-jaga. Mata mereka penuh kebencian, seakan kehadirannya saja sudah dianggap sebagai dosa besar. Ia tahu jika ia menolak pergi, mereka tidak akan ragu untuk mengusirnya dengan cara yang lebih kasar. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya membuat dadanya semakin sesak. Lalu, sesuatu bergerak di kegelapan. Sari membeku. Dari balik pepohonan yang lebat, sepasang mata merah menyala menatapnya. Ia tidak perlu bertanya siapa itu. Makhluk yang telah ia lahirkan sedang menunggunya. Ular emas kehitaman itu tidak pergi jauh. Ia tetap berada di sana, bersembunyi di dalam kegelapan, seakan menanti saat yang tepat. Sari menggigit bibirnya. Ia tidak ingin mendekatinya. Tidak ingin menerima kenyataan bahwa makhluk itu adalah satu-satunya yang masih menganggapnya sebagai ibu. Tapi, siapa lagi yang ia punya sekarang? Warga desa telah membuangnya. Tidak ada lagi rumah untuknya. Tidak ada lagi tempat yang bisa ia sebut sebagai kehidupan lamanya. Hanya ada dua pilihan. Tetap di sini dan menunggu maut, atau menerima takdirnya dan pergi bersama makhluk yang telah lahir dari tubuhnya. Air mata Sari kembali jatuh, tetapi kali ini tanpa suara. Dengan langkah berat, ia berbalik. Ia memilih pergi. Ia melangkah menuju hutan, semakin jauh dari cahaya obor yang perlahan redup di desa. Langkahnya pelan, penuh keraguan,
Tapi ia tahu ia tak bisa kembali. Saat ia semakin mendekati pepohonan, ular emas itu bergerak dari persembunyiannya. Tanpa suara, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar kaki Sari, seperti seorang anak kecil yang mencari kehangatan ibunya. Sari tidak lagi menolak. Ia tidak lagi melawan. Malam itu, di bawah langit yang gelap, seorang wanita yang telah kehilangan segalanya menghilang ke dalam kegelapan, bersama makhluk yang bukan manusia. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi.